Jadi awalnya tuh gini, kemarin waktu gue lagi duduk di depan kelas sendirian ngelamun sambil nyari ide konten yang kalian lagi tonton sekarang ini, ada cewek kelas sebelah datang nyamperin gue dan nanya ke gue lagi ngapain di depan kelas sendirian. Gue yang males nanggepi si cewek ini dengan cuek ngejawab, lagi duduk. BTW si cewek ini namanya Dea. Dea ini emang cewek cantik dan jujur dia banyak yang suka. Cuman gue yang gak suka dari dia itu cuman satu. Dia ini orangnya banyak ngomong. Dan herannya gue kenapa gitu selalu dia ini ngebacotnya tuh ke gue. Oke lanjut, setelah gue jawab judes gitu, dia nanya lagi. Ya gue tahu lo lagi duduk Hans, cuman maksud gue itu lo lagi ngapain sendirian di luar kelas? Kenapa nggak di dalam? Gue ngela nafas dan terus ngejawab kalau misalnya di dalam kelas itu rame banget karena jam kos yang buat suasana kelas itu panas bet. Setelah gue bilang kayak gitu, tiba-tiba aja dia ini ngajak gue ke Tamteng buat santai di situ. BTW Tamteng itu Taman Tengah dan singkatannya Tamteng. Nah singkat cerita gue terima ajakan Dea. Bukan maksud apa gue terima ajakannya dia, cuman aja gue ini tahu kalau misalnya Tamteng itu pasti sepi dan dingin karena kelas lain itu ada gurunya dan juga di situ tuh banyak tanaman yang bikin udaranya tuh dingin dan sejuk. Dan waktu gue udah duduk itu gue iseng nanya ke Dea, Dea, emangnya di kelas lu lagi jam kos ya? Dia dengan senyum tipis sambil lidahnya agak melet itu bilang kalau misalnya dia bolos pelajaran sosiologi karena ngebosenin dan bikin ngantuk. Gue terus ngejawab dia, emangnya lu nggak takut ketinggalan materi dan nilai lo turun ya? Dia sambil masa muka songong dengan pede ngebilang kalau misalnya dia tuh pintar dari lahir jadi gak usah khawatir. Dan setelah itu dia senyum ngejek dengan bilang, lo khawatir ya Han sama gua? Tapi waktu itu gue cuma ngebengong dan dengan nada santai gue ngejawab, kagak, gue nanya doang sih. Singkat cerita gak kerasa bel pulang dah bunyi dan gue di sini izin pamit buat balik ke Dea karena gue ada tugas OSIS yang belum selesai. Dia ngeiyain dan terus kita berdua pergi tuh dari Tamteng. Singkat cerita gue agak kaget di sini karena waktu semua tugas gue ini udah selesai dan mau balik ke rumah, gue gak sengaja ngeliat Dea lagi nangis di tempat parkiran motor sekolah. Gue yang khawatir ke Dea, takutnya dia kenapa-kenapa, nyamperin Dea dan terus gue nanya ke dia kenapa dia nangis di parkiran motor sekolah. Setelah itu dia ngejelasin ke gue kalau misalnya kunci motornya itu hilang dan dia nggak tahu ada di mana, sudah dicari dari tadi tapi tetap gak ketemu. Gue kemudian berusaha nenangin dia dengan bilang kalau misalnya kunci lo pasti ketemu kok. Sekarang kita berdua ke satpam dulu buat bilang tentang kunci motor lo itu yang hilang dan juga minta tolong ke satpam buat jaga motor lo yang ada di parkiran ini. Singkat cerita kita berdua sudah bilang ke satpam buat jaga motornya si Dea ini di parkiran dan setelah itu gue nawarin dia ini buat gue antar ke rumahnya. Dia dengan muka sedih bilang kalau misalnya kunci rumah dia ada di jok motor dan juga dia tuh tinggal sendirian karena kedua orang tuanya itu sibuk kerja di luar kota. Akhirnya di sini karena gue kasihan ke Dea, mau gak mau gue ngajakin dia ini buat ke rumah gue nginep khusus malam ini aja karena jujur gue kasihan ke dia kalau misalnya sendirian di sekolah, mana hari udah mau gelap lagi. Dan di sini dia ngeiyain omongan gue buat nginep di rumah gue. Singkat cerita waktu udah nyampe di rumah gue itu dia nanya ke gue kenapa rumah gue tuh kayak sepi banget. Di sini gue ngejelasin kalau misalnya kebetulan kemarin waktu gue tuh lagi mudik ke rumah kakek nenek yang ada di kampung dan gue ditinggal sendirian di rumah buat jaga rumah sekaligus nyiram tanaman. Dan di sini waktu kita baru masuk itu gue nyuruh dia buat istirahat di kamar bokap nyokap dan gue sendiri mau langsung istirahat dan tidur di kasur gue karena gue udah capek banget seharian itu. Dia ngeiyain itu dan singkat cerita gue yang lagi tidur-tiduran di kamar sambil main Mobile Legends rame banget karena di sini gue pakai hyper dan snowball